Pedang besar kering di tangan Tong Chuan tiba-tiba ditebas ke bawah. Pada saat itu, udara di sekitar tubuhnya seakan menghilang dengan cepat. Aura sunyi yang tandus menyebar ke segala arah. Tebasan padang itu tampak sederhana, namun kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya hanya benar-benar bisa dirasakan oleh Lindong yang menjadi sasaran langsung serangan tersebut. Dia memang pantas disebut murid inti Aula Sunyi. Lindong menatap ruang tandus yang muncul di sekitar Tong Chuan. Ekspresinya menjadi serius, tetapi ia tidak berniat mundur. Dengan satu pikiran, roh naga hitam yang melayang di udara tiba-tiba mengaum dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ketika ia memperlihatkan taring dan cakarnya, gelombang energi kuat menyebar hingga membuat retakan di peron semakin banyak. Tatapan Tong Chuan menjadi dingin ketika melihat roh naga hitam itu. Cahaya pedang yang dipenuhi aura sunyi tiba-tiba keluar dari pedang besarnya. Cahaya pedang itu sangat besar, panjangnya puluhan meter. Ia melesat melalui udara seperti kilat dan langsung menghantam roh naga hitam dengan kekuatan menakutkan. Benturan keras terjadi di langit. Gelombang energi liar menyebar ke segala arah. Para murid di sekitar segera mundur untuk menghindari dampaknya. Cahaya perlindungan di peron juga mulai menyala untuk menahan angin energi yang berbahaya. Meskipun demikian, semua orang tetap menatap ke arah langit. Pedang sunyi adalah seni bela diri kuat milik Aula Sunyi. Ketika digunakan oleh Tong Chuan yang berada di tahap 6 Nirwana Yuan, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Meskipun Lindong mampu memanggil roh naga, banyak orang merasa ia mungkin tidak akan mampu menahan serangan pedang tersebut. Cahaya pedang itu menebas keras kepala roh naga hitam. Aura sunyi yang unik mulai mengikis tubuh roh naga. Sisik naga hitam yang awalnya sangat kuat mulai melemah di bawah kekuatan pengikisan itu. Tong Chuan juga merasakan roh naga itu semakin lemah. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Pedang besar di tangannya sekali lagi ditebas dengan seluruh kekuatan. Pedang sunyi, hancurkan roh naga. Serangan cahaya pedang yang lebih kuat muncul. Kali ini, tubuh roh naga hitam mulai retak dan dipenuhi garis-garis retakan. Roh naga itu tidak akan bertahan lama lagi. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala ketika melihat pemandangan itu. Tampaknya roh naga yang dipanggil Lindong tidak mampu menahan kekuatan pedang sunyi. Di kejauhan, Little Marten memperhatikan pertarungan itu sambil tersenyum tipis. Seni bela diri Aula Sunyi memang unik. Aura sunyi yang mereka latih memiliki kekuatan pengikisan yang sangat kuat. Kelompok Liu Bai dan Moling terlihat cemas. Apakah Lindong bisa menahannya? Tanya mereka. Lindong pada dasarnya mewakili semua murid baru. Jika ia kalah hari ini, posisi mereka di Aula Sunyi tentu akan menjadi sangat sulit. Little Marten hanya tersenyum. Tenang saja, tidak mudah mengalahkan Lindong. Mendengar kata-kata itu, Liu Bai dan yang lainnya sedikit lega. Sementara itu di langit, tubuh roh naga hitam semakin retak. Banyak orang berpikir bahwa pertarungan ini hampir berakhir. Namun pada saat itu, roh naga yang retak tiba-tiba meledak. Dari dalam ledakan itu, cahaya hijau melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Cahaya itu langsung muncul di depan Tong Chuan. Semua orang akhirnya melihat dengan jelas. Lindong berada di dalam cahaya hijau tersebut. Tubuhnya kini tertutup sisik naga hijau seperti sebuah baju zirah. Lengan naga hijau. Mata Lindong menjadi dingin. Lengan kanannya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi lengan naga raksasa. Kekuatan yang menakutkan langsung meledak keluar hingga membuat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tanpa ragu, Lindong langsung menyerang. Tinju naga raksasanya meluncur menuju Tong Chuan dengan kekuatan yang mengerikan. Energi kuat menyapu udara seperti gelombang besar. Bahkan tubuh emas tahap 6 Nirwana Yuan milik Tong Chuan merasakan tekanan yang besar. Ekspresi Tong Chuan berubah serius. Pedang besar di tangannya segera diangkat tinggi sebelum ditebas dengan seluruh kekuatannya. Lengan naga Lindong dan pedang sunyi bertabrakan di udara. Kekuatan liar menyebar ke segala arah. Retakan di peron semakin meluas. Kekuatan sunyi dari pedang sunyi mencoba mengikis lengan naga Lindong. Energi abu-abu dalam dari pedang itu mengalir keluar dari pedang dan menyerang tubuh Lindong tanpa henti. Di bawah pengaruh energi itu, lengan naga Lindong mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Tong Chuan tertawa dingin. Kamu baru saja bergabung dengan Aula Sunyi. Biarkan senior ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan sunyi. Lindong sedikit menyipitkan mata. Energi sunyi itu memang aneh. Ia mampu mengikis kekuatan apapun hingga menjadi lemah. Namun sayangnya, Lindong bukan orang biasa.
Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan menelan. Simbol leluhur menelan di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Garis-garis hitam muncul di lengan naga Lindong dan langsung menelan semua kekuatan sunyi yang mencoba masuk ke tubuhnya. Ekspresi Tong Chuan berubah drastis. Ia merasakan bahwa kekuatan sunyinya sedang ditelan. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Kekuatanmu tidak berguna bagiku. Lengan naga Lindong langsung mengepal. Gelombang kekuatan besar meledak keluar. Tinju naga Harion menghantam pedang sunyi dengan kekuatan penuh. Retakan mulai muncul pada pedang itu. Dalam sekejap, retakan itu menyebar ke seluruh permukaan pedang. Akhirnya, pedang sunyi hancur di hadapan semua orang. Gelombang energi tersisa langsung menghantam Tong Chuan dan membuatnya terdorong beberapa langkah. Peron itu menjadi sangat sunyi. Para murid aula sunyi saling memandang dengan wajah terkejut. Lindong benar-benar menghancurkan pedang sunyi. Sebagai murid aula sunyi, mereka semua tahu betapa kuatnya teknik itu. Namun sekarang teknik itu hancur hanya dengan satu pukulan. Lindong berdiri di udara dengan tenang. Lengan naganya perlahan kembali menjadi tangan normal. Ia tidak mengejar Tong Chuan. Akhir bagaimanapun, ini adalah Sekte Dao, bukan medan perang. Tong Chuan juga bukan musuh yang harus dibunuh. Lindong kemudian menangkupkan tangannya ke arah Tong Chuan. Senior Tong Chuan, terima kasih telah mengalah. Tong Chuan kalah. Suasana di peron di atas Sungai Pil menjadi sunyi. Banyak murid masih menatap dengan ekspresi terkejut. Jelas, hasil ini jauh di luar dugaan mereka. Meskipun Tong Chuan bukan murid terkuat di aula sunyi, namanya cukup terkenal di antara para murid langsung. Karena itulah, banyak murid aula sunyi merasa sangat terkejut melihat hasil pertarungan ini. Cah, ternyata gelar juara perang 100 kerajaan itu memang bukan sekadar nama. Benar, Lindong baru saja bergabung dengan aula sunyi. Jika dia berlatih di sini selama beberapa waktu, bukan tidak mungkin dia bisa menyusul senior Pang Tong dan yang lainnya. Sepertinya aula sunyi kita akan melahirkan seorang jenius lagi. Itu bagus. Dengan begitu reputasi aula sunyi juga akan meningkat. Kalau tidak, kita akan terus ditekan oleh 3 aula lainnya saat kompetisi tahunan. Namun seseorang menghela nafas. Sayangnya, beberapa murid terbaik dari 3 aula lain sudah mulai mempelajari 3 kitab suci agung. Sementara aula sunyi kita tidak bisa disalahkan. Kitab suci sunyi agung terlalu sulit dipelajari. Kita hanya bisa berharap suatu hari ada yang berhasil memahaminya. Jika itu terjadi, aula sunyi pasti bisa menjadi nomor 1. Memang sulit. Percakapan kecil terdengar di berbagai sudut. Namun sekarang, tatapan para murid aula sunyi terhadap Lindong sudah berubah. Tidak ada lagi sikap meremehkan. Yang ada hanyalah keseriusan dan pengakuan. Meskipun Lindong adalah murid baru, kekuatannya sudah cukup membuat mereka menghormatinya. Di sisi lain, ekspresi Tong Chuan berubah beberapa kali sebelum akhirnya ia menghela nafas. Ia sudah memahami satu hal dengan jelas. Meskipun kekuatan Yuan Lindong berada di tahap 4 Nirwana Yuan, kekuatan sesungguhnya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi dengan energi mental yang kuat dan tubuh fisik yang luar biasa, Lindong mampu melawan ahli tahap 6 Nirwana Yuan seperti dirinya. Pukulan sebelumnya bahkan membuat Tong Chuan menyadari sesuatu. Jika Lindong benar-benar berniat membunuhnya, ia mungkin tidak akan berdiri di sini dengan hanya luka ringan seperti sekarang. Tong Chuan menangkupkan tangannya kepada Lindong. Adik Lindong, aku mengagumimu. Dengan kekuatanmu, aku tidak punya alasan untuk menolak jika kamu mendapatkan giliran perendaman kepala Sungai Pil. Lindong segera membalas hormat. Tong Chuan adalah orang yang cukup terbuka. Meskipun kalah, ia tidak menunjukkan rasa marah atau dendam. Hal itu membuat Lindong memiliki kesan yang cukup baik terhadap dirinya. Pengalaman Lindong di medan perang kuno membuatnya terbiasa menghadapi musuh yang licik dan penuh intrik. Banyak orang di sana melakukan segala cara untuk menang. Dibandingkan tempat itu, aula sunyi di Sekte Dao terasa jauh lebih tenang. Persaingan tetap ada, tetapi tidak dipenuhi kebencian. Di kejauhan, kelompok Liu Bai akhirnya menghela nafas lega. Melihat sikap Tong Chuan yang menerima kekalahan, mereka tahu bahwa kekuatan Lindong telah berhasil membuat semua orang segan. Tiba-tiba sebuah tawaan terdengar dari langit. Cukup ramai di sini. 2 sosok muncul di atas peron. Melihat mereka, semua murid aula sunyi segera memberi hormat. Salam kepada 2 kepala aula. Wu Dao mengalaikan tangannya sambil tersenyum. Ia melirik Lindong dengan senyum tipis. Karena sekarang sudah giliranmu, segera lakukan perendaman kepala Sungai Pil. Oh ya, ini adalah kepala aula sunyi Chen Zhen. Lindong sedikit memiringkan kepalanya ketika melihat wajah Wu Dao yang tersenyum. Jelas sekali, orang tua itu sebenarnya sudah datang sejak lama.
Ia hanya sengaja tidak muncul dan membiarkan Lindong menyelesaikan masalah ini sendiri. Lindong lalu memandang pria tua berambut putih di samping Wudao. Murid Lindong memberi salam kepada kepala aula. Chen Zhen tampak ramah dengan senyum lembut di wajahnya. Namun dengan bantuan energi mentalnya, Lindong bisa merasakan sesuatu. Di dalam tubuh pria tua itu terdapat kekuatan Yuan yang sangat besar, bahkan lebih kuat daripada Wudao. Kekuatan itu terasa seperti lautan yang dalam dan tak terduga. Dalam hati, Lindong langsung menebak. Kemungkinan besar dia sudah mencapai tahap kehidupan misterius lanjutan. Setelah tahap nirwana, para kultivator akan memasuki tahap hidup dan mati misterius. Tahap ini terbagi menjadi dua bagian besar, tahap kehidupan misterius dan tahap kematian misterius. Setiap tahap memiliki 3 tingkatan, awal, lanjutan, dan sempurna. Jika seseorang mencapai tahap kehidupan misterius, tubuhnya akan menghasilkan ki kehidupan. Ki ini dapat memperkuat tubuh dan membuat kekuatan Yuan menjadi jauh lebih besar. Selama ruh Yuan seseorang tidak hancur, luka tubuh dapat sembuh dengan cepat. Jika kekuatan itu semakin kuat, bahkan anggota tubuh yang hilang dapat tumbuh kembali. Ketika seseorang mencapai tahap kehidupan misterius sempurna, tubuhnya hampir seperti tubuh abadi. Sementara itu, ki mati pada tahap kematian misterius memiliki kekuatan penghancuran yang sangat menakutkan. Namun tingkat itu masih terlalu jauh bagi Lindong. Di seluruh wilayah Xwan Timur, seseorang sudah dianggap sangat kuat jika berhasil mencapai tahap kehidupan misterius. Sedangkan tahap kematian misterius biasanya hanya dimiliki oleh para tetua besar dari sekte super. Chen Zhen menatap Lindong dengan mata tajam. Ia bisa merasakan sesuatu yang tersembunyi di balik sikap hormat pemuda itu. Ada keganasan yang tersembunyi di dalam dirinya. Seperti seekor serigala yang biasanya diam, tetapi akan memperlihatkan taringnya jika diganggu. Chen Zhen tersenyum semiling. Tidak heran pemuda ini mampu menjadi juara perang 100 kerajaan meskipun berasal dari kerajaan kecil. Chen Zhen sendiri pernah mengalami medan perang kuno ketika masih muda. Ia tahu betapa sulitnya seseorang dari kerajaan kecil untuk bisa berdiri di puncak. Pemuda di hadapannya pasti telah melalui banyak hal. Chen Zhen perlahan berkata dengan suara lembut, "Mulai sekarang, kamu adalah murid langsung Aula Sunyi. Anggap saja tempat ini sebagai rumahmu." Ia mengulurkan tangan tuanya dan menepuk kepala Lindong dengan lembut. Lindong sedikit terkejut. Ia menatap wajah tua di hadapannya. Untuk sesaat, ia tidak mengatakan apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya, muncul perasaan yang jarang ia rasakan. Perasaan seperti itu dulu hanya muncul ketika ia berada di keluarga Lin kecil di kota Qingyang. Meskipun kecil, perasaan itu sangat berharga. Little Marten yang melihat pemandangan itu hanya tersenyum semiling. Lindong bukan orang yang mudah tersentuh oleh kata-kata orang lain, namun tindakan Chen Zhen jelas memberikan kesan yang baik terhadapnya. Chen Zhen kemudian tersenyum lebar. "Baiklah, sekarang mulai perendaman kepala Sungai Pil. Biasanya semakin lama seseorang bertahan di dalam Sungai Pil, semakin besar manfaat yang didapat. Sampai sejauh mana kamu bisa bertahan, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri." Setelah mengatakan itu, Chen Zhen dan Wudao bergerak. Keduanya melompat dari peron dan menuju ke arah Sungai Pil yang luas. Wudao kemudian berseru, "Lindong, masuklah ke Sungai Pil." Lindong menarik nafas dalam. Ia menekan ujung kakinya ke peron. Tubuhnya melesat ke udara sebelum akhirnya terjun ke dalam Sungai Pil di bawah tatapan iri dari para murid lainnya. Sungai Pil mulai bergolak. Nirwana Ki yang sangat kuat berubah menjadi gelombang besar yang terus bergulung. Kekuatan Sungai Pil jauh lebih menakutkan dibandingkan sungai biasa. Di atas sungai itu, Chen Zhen dan Wudao melayang dengan tenang. Meskipun Nirwana Ki yang padat terus menghantam tubuh mereka, pakaian keduanya sama sekali tidak bergerak. Jelas mereka menggunakan kekuatan Yuan untuk menahan tekanan dari Nirwana Ki tersebut. Melihat pemandangan itu, Lindong diam-diam merasa kagum. Inilah perbedaan kekuatan antara dirinya dan para ahli sejati. Sementara itu, para murid Aula Sunyi berkumpul di tepi peron Sungai Pil. Mata mereka tertuju pada sungai dengan penuh rasa iri. Perendaman kepala Sungai Pil adalah kesempatan yang sangat langka. Hanya terjadi sekali setiap tahun. Di kedalaman Sungai Pil terdapat energi khusus yang disebut Ki Emas Nirwana. Energi ini memiliki efek luar biasa bagi praktisi tahap nirwana. Namun jumlahnya sangat sedikit dan hanya terbentuk setelah bertahun-tahun. Karena itulah kesempatan ini sangat berharga. Aku penasaran berapa lama Lindong bisa bertahan. Benar, Ki Emas Nirwana sangat ganas. Jika masuk ke dalam tubuh, ia akan menyerang pembuluh darah dan saraf. Jika tidak mampu menahannya, bahkan bisa mengancam nyawa.
Tahun lalu yang mendapatkan kesempatan ini adalah senior Fang Yun, bukan? Dia bertahan selama 4 hari. Dengan kekuatan Lindong sekarang, seharusnya dia juga bisa bertahan sekitar 4 hari. Belum tentu. Bisikan para murid terus terdengar. Di sisi lain, Moling dan teman-temannya terlihat sedikit khawatir. Apakah perendaman kepala Sungai Pil berbahaya? Tanya Moling kepada Little Marten. Little Marten tersenyum tipis sebelum menjelaskan. Pada awalnya, Sungai Pil terbentuk dari nirwana ki yang sangat murni. Di dasar sungai, nirwana ki itu terus tertekan dan menyatu selama waktu yang sangat lama. Setelah melalui banyak proses pemurnian, energi itu berubah menjadi ki emas nirwana. Ki emas nirwana juga memiliki nama lain, yaitu Ki Roh Yuan. Moling dan yang lainnya langsung terkejut. Ki Roh Yuan? Little Marten mengangguk. Ketika seorang praktisi tahap nirwana melewati kesengsaraan nirwana ke-7, nirwana ki dalam tubuhnya akan berubah menjadi Ki Roh Yuan. Ki emas nirwana di Sungai Pil terbentuk dengan cara yang hampir sama. Hanya saja energi ini tidak memiliki kesadaran. Jika seseorang berhasil menyerap ki emas nirwana, kekuatannya akan meningkat pesat. Selain itu, proses membentuk roh Yuan juga akan menjadi jauh lebih mudah. Mendengar itu, Moling dan yang lainnya semakin terkejut. Membentuk roh Yuan adalah langkah yang sangat penting bagi praktisi tahap nirwana. Jika roh Yuan telah terbentuk, bahkan jika tubuh fisik seseorang hancur, ia tidak akan langsung mati. Namun, proses menciptakan roh Yuan sangat berbahaya. Resikonya bahkan lebih besar dibandingkan melewati kesengsaraan nirwana. Karena itulah ki emas nirwana sangat berharga. Namun Little Marten kembali berkata, meskipun begitu, ki emas nirwana juga sangat berbahaya bagi praktisi dengan kekuatan rendah. Jika seseorang kehilangan kendali saat menyerapnya, organ dalamnya bisa hancur. Bukannya mendapat manfaat, justru bisa terluka parah. Selain itu, ki emas nirwana berada di dasar Sungai Pil. Tekanan di sana sangat kuat, bahkan praktisi tahap 4 nirwana Yuan bisa hancur oleh tekanan tersebut. Menahan tekanan sungai sambil menyerap ki emas nirwana bukanlah hal mudah. Moling dan yang lainnya akhirnya mengerti. Little Marten kemudian menatap ke arah Sungai Pil sambil tersenyum. Ki emas nirwana memang berbahaya. Namun bagi Lindong yang telah melatih seni naga langit hijau, energi itu tidak akan mudah melukainya. Di atas Sungai Pil, Chen Zhen menatap Wu Dao sambil tersenyum. Baiklah, kita mulai. Wu Dao mengangguk. Ekspresinya menjadi serius. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Yuan yang sangat besar keluar dari tubuhnya seperti gelombang besar. Energi itu berubah menjadi pilar jaksasa dan langsung menghantam Sungai Pil. Pilar energi itu berputar seperti batang raksasa yang mengaduk air sungai. Sungai Pil segera bergolak hebat. Arus deras berputar dengan kuat hingga akhirnya membentuk pusaran air besar di tengah sungai. Pusaran itu semakin dalam, seolah-olah mulut raksasa yang menganga. Namun lama-kelamaan, cahaya emas muncul dari kedalaman pusaran itu. Cahaya itu melesat ke langit seperti bintang jatuh. Para murid di peron langsung berseru kaget. Itu ki emas nirwana. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Lalu Chen Zhen berseru kepada Lindong. Lindong, masuklah ke dasar Sungai Pil dan serap ki emas nirwana. Jika kamu tidak sanggup bertahan, hancurkan batu yagit ini dan aku akan menarikmu keluar. Sebuah batu yagit emas terbang menuju Lindong. Lindong mengacapnya tanpa ragu. Baik, kekuatan Yuan langsung menyelimuti tubuhnya. Tubuh Lindong berubah menjadi cahaya dan langsung melesat ke dalam pusaran Sungai Pil tanpa sedikit pun keraguan. Begitu Lindong masuk ke dalam pusaran, Chen Zhen segera mengambil tindakan. Kekuatan Yuan yang sangat besar keluar dari tubuhnya dan menahan seluruh pusaran air. Putaran-pusaran perlahan melambat hingga akhirnya membeku. Wu Dao menghela nafas lega. Ia menarik kembali pilar energi raksasa yang tadi ia ciptakan. Kemudian ia menatap pusaran emas itu dengan serius. Sekarang semuanya tergantung pada kemampuan anak itu. Semakin lama dia bertahan di sana, semakin besar manfaat yang akan dia dapatkan. Chen Zhen mengangguk. Kira-kira berapa hari dia bisa bertahan? Tanya Chen Zhen sambil tersenyum. Wu Dao memikirkan sebentar. Sekitar 5 hari. Chen Zhen tersenyum tipis. Itu perkiraan yang cukup bagus, tapi sepertinya kamu sebenarnya berharap lebih dari itu.
Wu Dao mengelus janggutnya. Baiklah, kalau menurutku mungkin 8 hari. Chen Zhen sedikit terkejut. 8 hari? Seingatku, di antara generasi muda, hanya Ying Xiaoxiao yang mampu bertahan selama 8 hari. Wu Dao mengangguk. Aku tidak pernah menganggap Lindong lebih lemah dari gadis itu. Chen Zhen tertawa kecil. Lalu bagaimana dengan senior Zhou Tong? Dulu dia berbaring di dasar sungai Pil dan menyerap semua ki emas nirwana sebelum keluar. Wu Dao menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Senior Zhou Tong adalah jenius yang berhasil menguasai kitab suci sunyi. Aku tidak berani berharap sejauh itu untuk Lindong. Chen Zhen hanya tersenyum. Kemudian ia menatap pusaran emas di sungai Pil dan berkata perlahan. Kalau begitu, kita lihat saja. Berapa lama anak ini bisa bertahan? Setelah beberapa saat, ia bergumam pelan. Aula sunyi sudah terlalu lama tenang. Sudah waktunya muncul sedikit kejutan.